Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepadaku rezeki kefahaman. Amin. Anak-anak, kali ini kita masuk ke pembelajaran 8, senangnya berakhlak terpuji. Perilaku terpuji yang akan kita pelajari yang pertama adalah berbaik sangka atau husnudon. Husnudon menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah duga atau taksir. Sedangkan pengertiannya adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Berbaik sangka disebut juga husnudon. Berbaik sangka sama dengan berpikir positif dan termasuk perilaku terpuji. Silahkan dicek nanti di LKS halaman 72 dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis tentang berbaik sangka. Selanjutnya yaitu contoh berbaik sangka. Contohnya begini, misalnya gini ya. Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada temannya untuk membeli buku. Kemudian dipinjami aja. Ahmad tidak berpikiran atau bersangka buruk, tapi dia bersangka baik bahwa Karim benar-benar meminjam uangnya untuk membeli buku. Nanti silakan dicek di LKS halaman 72-73 tentang contoh berbaik sangka. Hikmah sikap berbaik sangka atau husnudon yaitu hubungan persahabatan menjadi lebih baik, hubungan persaudaraan semakin harmonis, terhindar dari penyesalan, dan kebahagiaan, ketentraman akan menaungi kita. Sebaliknya, apa akibat sikap berburuk sangka atau suudon? Suudon ini lawannya husnudon ya. Dapat mendatangkan murka Allah. Allah tidak senang dengan orang yang berburuk sangka ya. Dapat merusak niat dan batin, merupakan salah satu sifat orang munafik, dan orang munafik ini salah satu orang yang tidak disukai Allah. Dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia dan lain-lain. Nanti bisa dibaca sendiri di buku LKS. Perilaku terpuji yang kedua adalah simpati. Simpati artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa kasih, rasa setuju kepada seseorang, dan rasa suka. Maksudnya adalah perasaan kebersamaan secara sosial hingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain dalam dirinya sendiri. Contoh simpati misalnya ya, kita tahu ada orang lain yang mendapatkan musibah, misalnya teman kita mendapatkan musibah, orang tuanya meninggal. Maka kita dapat merasakan kesedihan yang sama, merasakan kesusahan yang sama seperti teman yang mengalami musibah. Seperti itu adalah contoh rasa atau perilaku terpuji simpati. Silahkan dibaca contoh-contoh simpati dalam kehidupan sehari-hari lainnya yang ada di LKS halaman 75. Ingat, dibaca baik-baik materinya ya. Selanjutnya adalah perilaku terpuji toleran. Toleran artinya adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa? Menghargai, membolehkan ya. Maksudnya sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Batasan toleransi dalam beragama adalah dalam hal akidah dan ibadah. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang artinya
untukmu agamamu dan untukku agamaku. Adapun untuk perkara muamalah seperti jual beli, urusan bisnis, itu kita diperbolehkan ya. Contoh-contoh sikap toleran, contohnya adalah kita menghormati pendapat teman kita yang berbeda dengan kita. Terus kita tidak mengganggu orang yang sedang beribadah di masjid atau di tempat ibadah yang lain. Tidak memasang petasan di lingkungan kita, karena kan biasanya di sekitar kita ada yang sakit atau ada adik bayi yang membutuhkan istirahat. Kalau di sekolah atau di kelas juga kita tidak membuat keributan saat guru sedang menjelaskan, tidak menghidupkan musik keras-keras sehingga mengganggu tetangga dan lain-lain ya. Tidak boleh mengejek teman kita yang berbeda agama atau berbeda fisik atau berbeda yang lain, kita tidak boleh mengejek. Seperti itulah sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi membuli itu tidak boleh ya, haram hukumnya ya. Perilaku terpuji selanjutnya adalah hidup rukun. Hidup rukun artinya baik dan damai. Maksudnya adalah hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun ini sangat dianjurkan oleh agama ya, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti bisa kalian baca sendiri ya anak-anak di halaman 78. Adapun contoh hidup rukun, yang pertama contohnya adalah menghargai orang lain. Menghormati orang tua. Dengan menghormati kita akhirnya menjadi hidupnya rukun. Menyayangi keluarga dan teman, adik, kakak, saudara kita sayangi sehingga hidup kita rukun. Berbicara dengan baik dan sopan. Jika kita mau berbicara harus dengan baik dan sopan. Kemudian mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk lebih lanjut dibaca ya anak-anak. Selanjutnya adalah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan keluarga. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua yaitu memberi salam, meminta izin, mencium tangan jika mau berangkat ke sekolah. Selalu mendoakan orang tua setelah sholat, mematuhi perintah orang tua, dan berkata yang sopan kepada kedua orang tua. Anak-anak jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua setelah sholat ya. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada guru. Misalnya adalah ketika bertemu guru dimanapun, kalian harus memberi salam kepada guru dan mencium tangan. Jika gurunya sedang menjelaskan pelajaran, anak-anak mendengarkan penjelasan guru di kelas dengan baik, atau videonya dilihat dengan baik dan seksama. Tugas-tugas yang diberikan guru diselesaikan, dikerjakan secara tepat waktu biar tidak menumpuk. Saat belajar tidak boleh bercanda atau harus sungguh-sungguh. Nasihat kepada kalian yang diberikan guru harus kalian perhatikan atau patuhi. Dan larangan dari guru juga harus kalian perhatikan. Begitu ya. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada sesama keluarga. Jika bertemu saudara yang lebih tua, kita harus memberikan salam dan mencium tangan. Jadi menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Setiap nasihat yang diberikan keluarga kita terima ya, dan kita tidak boleh mengganggu keluarga yang lain atau bersikap kasih sayang dan sopan. Begitu ya anak-anak. Cukup sekian materi kali ini. Jika ada salah kata, Mem Diva mohon maaf ya. Sebelum kita akhiri, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.
Sekian dan terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.